Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yaitu pada pertemuan 11 akan membahas mengenai aliran institusional dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Alphonse Satrianto, SE, MS. Baiklah, Amerika Serikat tahun 20-an muncul aliran ekonomi yang disebut dengan aliran institusional. Ada persamaan dengan aliran sejarah, yaitu sama-sama menolak kaum klasik. Institusional menolak ide eksperimentasi yang dianut oleh aliran sejarah. Orang yang berpengaruh pada aliran ini ialah Thorstein von Veblen pada tahun 1857 sampai 1929. Ia mengkritik yang digunakan oleh kaum klasik dan neoklasik. Model teoritis dan matematis dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena ekonomi. Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan terpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat tersebut. Struktur politik dan sosial yang tak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distori proses perekonomian. Bagi Veblen, masyarakat merupakan kompleksitas di mana orang hidup dan orang dipengaruhi serta ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Penelitiannya ia menyimpulkan perilaku masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan metode induksi yang dapat menjelaskan perilaku masa lalu dan sekarang. Ia meramal atau memperkirakan perilaku yang akan datang. Bagi Veblen, masyarakat merupakan fenomena evolusi di mana terus mengalami perubahan. Jika perilaku cocok dan diterima, maka akan diteruskan, dan jika tidak cocok, akan disesuaikan dengan lingkungan. Yang inilah yang disebut dengan institusi, yang berarti terkait dengan nilai, norma, kebiasaan, dan budaya yang terrefleksikan dalam kegiatan ekonomi, baik produksi serta konsumsi. Dalam sesi produksi, bagaimana nilai serta norma dapat dianut dalam memperoleh keuntungan. Ada keuntungan yang diperoleh dengan cara trik licik, yaitu menggunakan segala macam cara tanpa memperdulikan orang lain. Begitupun dengan perilaku konsumsi, yaitu dengan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari barang yang dikonsumsinya. Dan ada pula yang membeli barang untuk pamer yang disebut dengan conspicuous consumption. Yang pertama, kita membahas mengenai Thorstein von Veblen pada 1857 sampai 1929. Ia mempunyai banyak gelar yang diberikan oleh orang-orang, sering diberi gelar maverick, yaitu orang yang suka lain daripada yang lainnya. Bisa diberi pada orang yang selalu berpijak pada pemikirannya sendiri tanpa peduli dengan pemikiran umum. Selalu ingin tampil beda, tapi tak pernah menghargai pendapat orang lain. Teguh pada pendapat sendiri, walau bertentangan dengan pendapat yang benar. Gelar lainnya ialah iconoclast, orang yang suka menyerang dan menjatuhkan ide atau gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum. Ia tidak segan dan tak ragu menentang pendapat orang tersebut, dan gelar radikal cocok untuknya, sebab ia sering mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Pembahasan yang kedua, motivasi konsumen. Menurut Veblen, dahulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekitar. Orang berusaha menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi sekarang masyarakat kapitalis finansial di Amerika Serikat ialah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Yang diperhatikan masyarakat hanya uang. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tanpa peduli dengan cara. Karena adanya anggapan hanya harta yang mampu menaikkan status harga diri atau gengsi dalam masyarakat.
Jika harta terkumpul, orang punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Sekarang, hidup bersenang-senang tersebut dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat seseorang. Makin mampu ia tidak bekerja dalam pekerjaan produktif, makin tinggi derajatnya. Orang kaya dianggap hebat ialah orang yang mengizinkan anak serta istrinya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya dilakukan oleh pembantu. Dengan harta melimpah, orang berlomba membeli barang untuk pamer, yaitu konsumsi barang dan jasa yang bersifat pamer atau melaga, dan digunakan untuk membuat orang-orang masyarakat sekitar kagum. Manfaat pengkonsumsian barang mahal memang tidak diperoleh dari barang itu sendiri, tetapi lewat dampaknya melalui orang lain. Makin kagum orang pada barang tersebut, maka makin tinggilah kepuasannya. Yang dikatakan Veblen tentang barang mewah dikembangkan lebih lanjut oleh Joseph Blackberry yang dikenal dengan istilah demonstration effect. Menurut pandangan Veblen, orang membeli barang yang melebihi proporsi yang tidak rasional karena bersifat emosional, kadang bersifat norak, yang terjadi pada golongan Northridge, yang di Indonesia dikenal dengan orang kaya baru atau disebut dengan singkatan dengan OKB. Berasal dari orang miskin yang berhasil meningkatkan status finansialnya. Veblen melihat perilaku conspicuous consumption atau pecuniary emotion menggejalela pada masyarakat kapitalis finansial liberal di Amerika. Perilaku yang sangat dibenci dan ditantangnya karena hasil pengamatannya ia melihat orang Amerika cenderung manja, kerjanya hanya menghamburkan waktu, tenaga, serta sumber daya. Jika kecenderungan tidak dicegah, maka Amerika akan tertinggal. Yang selanjutnya ialah perilaku pengusaha. Dahulu pengusaha menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam yang disebut dengan productioner for use. Tetapi sekarang memperoleh laba lewat trik-trik bisnis disebut dengan production for profit. Dan pada masa sekarang, banyak dijumpai pengusaha pemangsa, yaitu memperoleh keuntungan dengan berbagai cara tanpa memperdulikan orang lain. Veblen melihat masyarakat Amerika yang tumbuh pesat melahirkan golongan absentee ownership, yaitu pengusaha yang memiliki besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak terjun dalam kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional dilakukan hanya kepada orang yang dipercaya, tetapi orang tersebut memperoleh keuntungan yang paling besar dibanding dengan orang yang melakukan operasional perusahaan. Veblen melihat pengusaha yang hanya mementingkan laba biasanya melakukan kongkang-klantung dengan perusahaan lain agar memperoleh kemudahan dan hak istimewa. Biasanya mengatur pejabat kehakiman untuk mempersoalkan monopolinya agar tidak mengubris manipulasi pajak untuk keuangan yang dilakukannya. Beberapa negara berkembang belum ada aturan rule of law yang dijumpai kerjasama pengusaha dengan militer. Untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, pengusaha absentee ownership tidak segan mematikan usaha yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Beberapa cara ialah akuisasi, membanting harga, sehingga produk pesaing tersebut tidak laku. Setelah pesaing mati dan keluar dari pasar, maka mereka akan menaikkan harga dan memperoleh laba yang sangat besar. Dengan monopoli power yang di tangan mereka, sering mengurangi posok barang-barang akibat harga melambung dan menerima keuntungan melebihi kewajaran. Uang atau modal di tangan pengusaha pemangsa sebagai akibat mengeksploitasi keuntungan daripada sebagai aset yang dikelola dengan efisien untuk memuaskan konsumen. Tokoh-tokoh institusional lainnya yaitu Wesley Clair Mitchell pada tahun 1874 sampai 1948 yang mengembangkan metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa ekonomi.
dengan menggunakan data statistik yang menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi sesudah Perang Dunia Kedua. Ia mengorganisir penelitian National Bureau of Economic Research, memungkinkan dikembangkannya penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi atau business cycles, perubahan produktivitas, analisis harga, dan lain sebagainya. Tokoh selanjutnya ialah Gunnar Carl Miral pada tahun 1898 sampai 19 yang sudah tidak diketahui. Salah satu pesannya pada ahli ekonomi agar ikut membuat value judgment. Sebab jika tidak dilakukan, maka struktur teoritis ilmu ekonomi menjadi tak realistis. Ia percaya pemikiran institusional diperlukan dalam menjelaskan pembangunan di negara berkembang. Tokoh selanjutnya ialah Joseph A. Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950. Sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam dominan ekonomi itu sendiri, melainkan di luarnya, yaitu lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelasnya, berada dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsiteksi pembangunan. Ia membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi merupakan penemuan teknik produk-produk untuk memproduksi barang baru, untuk produksi baru. Sedangkan inovasi merupakan makna yang lebih luas, tak hanya penemuan teknik, tetapi juga penemuan komoditi baru, jenis material baru, cara usaha baru, serta cara pemasaran baru. Inovasi dikemukakan oleh inovator, tapi entrepreneur yang mempraktikkan hasil pertama kali. Tanpanya orang tetap menggunakan cara lama. Entrepreneur menurut Schumpeter tidak sama dengan pengusaha biasa. Ia jeli mencari peluang, merintis, serta mengatur inovasi, mengadopsi teknik, cara, dan pola baru, serta berani mengambil risiko. Yang selanjutnya ialah tokoh Douglass North. Ia memperbaharui riset, penelitian sejarah ekonomi, dan metode kuantitatif. Peran institusi politik maupun ekonomi penting pula dalam metode kuantitatif. Peran institusi politik maupun ekonomi penting dalam pembangunan ekonomi. Ia menyimpulkan negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. Contohnya institusi yang memberi insentif diantaranya hukum paten dan hak cipta, hukum kontrak, dan kepemilikan tanah. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi pada pertemuan 11 sejarah pemikiran ekonomi menurut saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.